Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mangga Pendana Putra dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor yang mengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada dua faktor yang mengaruhi, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar atau faktor eksternal antara lain cahaya, suhu, kelembaban, nutrisi, air, dan oksigen. Dan faktor dalam atau faktor internal antara lain gen dan hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan ini ada dibagi menjadi yang pertama auksin, gibrelin, sitokinin, asam asetat, etilen, asam traumalin, kalin. Oke, saya akan menjelaskan tentang yang pertama faktor luar atau faktor eksternal. Cahaya sangat penting dalam fotosintesis. Tanpa ada cahaya, tumbuhan hijau tidak dapat melakukan fotosintesis, sehingga tidak mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Namun, cahaya juga dapat menghambat pertumbuhan, karena auksin terkena cahaya akan menjadi zat penghambat pertumbuhan. Pertumbuhan dalam keadaan gelap disebut juga dengan etiolasi. Yang kedua, suhu. Suhu yang ideal diperlukan tumbuhan agar perkembangannya berlangsung baik disebut dengan suhu optimum, yaitu sekitar 10-38 derajat Celcius. Yang ketiga, kelembaman udara mempengaruhi penguapan air. Penguapan air akan meningkat apabila kelembaman rendah. Akibatnya, pertumbuhan dapat menyebabkan banyak nutrien atau nutrisi. Oke, yang keempat, nutrisi. Biasanya tumbuhan mengambil nutrien dalam bentuk ron dan beberapa dari udara. Oke, yang kelima, air. Fungsi air sebagai pelarut, yaitu antara lain sebagai pelarut universal dalam proses pertumbuhan, menentukan proses transportasi unsur hara yang ada di dalam tanah, dan secara tak langsung air mempengaruhi laju reaksi metabolisme. Dan yang terakhir, oksigen. Tumbuhan memerlukan oksigen untuk respirasi aerob dalam tubuh sehingga dapat memperoleh energi untuk pertumbuhannya. Oke, yang kedua itu faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu gen dan hormon tumbuhan. Gen merupakan substansi hereditas dan penentu sifat individu yang terdapat di dalam kromosom. Dan hormon tumbuhan atau fitohormon adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh tumbuhan yang dalam konsentrasi rendah atau kecil dapat mengatur proses fisiologi. Macam-macam hormon tumbuhan. Yang pertama, auksin. Pengaruh auksin pada fisiologis tumbuhan yaitu membantu dalam proses pembelahan sel, mengurangi jumlah biji dan buah, membantu proses mempercepat pertumbuhan akar dan batang. Yang nomor 2 yaitu gibrelin. Gibrelin mempunyai peran yang memacu pertumbuhan dan perkembangan embrio, merangsang pembentukan biji, buah, dan bunga. Dan yang ketiga, sitokinin, merupakan zat tumbuhan yang bersama auksin mendorong pembelahan sel. Pengaruhnya terhadap pertumbuhan mengatur pertumbuhan daun, bunga, dan buah, serta merangsang pembentukan akar dan batang. Dan yang keempat, asam asetat adalah hormon yang menghambat pertumbuhan tanaman dengan mengurangi pembelahan sel maupun pembesaran sel ataupun keduanya. Oke, yang kelima, etilen. Etilen adalah hormon yang dihasilkan oleh buah yang sudah tua. Etilen juga dapat menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan kukuh. Yang berenam yaitu asam traumalin, merupakan hormon yang merangsang pembelahan sel di bagian tubuh tumbuhan yang mengalami kerusakan atau luka, sehingga bagian yang terluka akan tertutup. Dan yang terakhir, kalin. Kalin merupakan hormon tumbuhan yang merangsang pertumbuhan organ tumbuhan atau organogenesis. Oke, segitu saja yang dapat saya jelaskan dari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi.